Halo semua, gue Indra. Di video kali ini gue akan kembali membahas manga Chainsaw Man chapter terbaru, yakni chapter 193. Dan oke, gak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Chapter kali ini berjudul Ciuman yang Membara. Setelah chapter sebelumnya ditutup dengan Yoru yang duduk di atas pangkuannya Denji, melanjutkan langsung dari sana. Di sini sambil menggerakkan bemperannya, Yoru merasa kasihan melihat Denji yang sekarang. Semua keluarga Denji sudah tiada. Otak Denji hanya dipenuhi oleh nafsu. Sebelumnya Denji juga sudah dibuat babak belur. Dan ya sekarang meskipun Yoru berniat mengubahnya menjadi senjata, Denji sama sekali tidak melawan dikarenakan Yoru merupakan satu-satunya orang yang baik kepadanya. Di sini Yoru pun meraih kepala Denji untuk mencium pipinya. Yoru bilang jika dia menyukai tampang Denji yang menyedihkan. Oleh karena itu Yoru ingin melihat Denji semakin menyedihkan, supaya dirinya merasa semakin kasihan dan jadi ingin menghibur Denji lagi dan lagi. Meskipun masih gugup, Denji meminta Yoru untuk kembali menggerakkan bemperannya. Tapi ya Yoru menolak permintaan Denji. Soalnya menurut Yoru, Denji terlihat semakin menyedihkan ketika dia menolaknya. Sebagai respon, Denji kemudian bertanya, apakah Yoru ini sebenarnya membenci dirinya atau bagaimana? Ya di sini akhirnya Yoru pun memberitahu bahwa Asa itu menyukai Denji. Dan ya karena mereka berdua saling berbagi otak yang sama, Yoru juga menyukai Denji. Nah, pengakuan Yoru barusan sontak membuat Denji semakin tersipu. Setelah terdiam beberapa saat, tiba-tiba Denji menangis sambil menutupi wajahnya. Yang mana tangisan Denji ini membuat Yoru makin kegirangan. Di saat air matanya masih mengalir, Denji kemudian berkata kalau dirinya merasa senang masih ada seseorang yang menyukainya. Ini merupakan panel yang sangat menggambarkan seberapa kesepiannya Denji saat ini. Namun terlepas dari itu, waktu membaca kalimat ini, gue sendiri langsung teringat momen ketika Denji bertarung melawan Reze. Di mana di situ Denji mengungkapkan kekesalannya terhadap para wanita yang mengejarnya demi jantung Chainsaw Man. Dan ya sekarang, mungkin untuk pertama kali dalam hidupnya, Denji mendengar ada wanita yang memandang Denji bukan sebagai Chainsaw Man, melainkan sebagai dirinya sendiri. Well, setelah menyaksikan Denji yang terlihat semakin menyedihkan, Yoru kemudian membenarkan posisi duduknya untuk menghadap ke arahnya Denji. Lalu dari sana Yoru pun meraih muka Denji dan mengkokop mulutnya dengan brutal. Nah, setelah adegan tak mendidik itu beres, Yoru kemudian bertanya apakah Denji kepengen anu-anu. Tanpa ragu sedikit pun Denji langsung menganggukkan kepalanya dengan semangat. Kemudian sembari menaruh kedua tangannya di pundak Denji, Yoru memberitahu jikalau Denji bisa mengalahkan Death Devil, maka Yoru akan bobo bareng bersamanya. Namun jika Denji gagal, maka Yoru akan mengubahnya menjadi senjata untuk mengalahkan Death Devil dengan tangannya sendiri. Dan ya, chapter kali ini pun berakhir sampai di sana. Jadi itu dia Chainsaw Man chapter 193. Chapter yang lagi-lagi singkat namun gokil banget. Gue cukup yakin kalau sebagian fans bakalan membenci isi dari chapter kali ini. Dan sebagian lagi bakalan menyukainya. Penulisan dari chapter 193 ini terbilang bagus. Beberapa part yang ada di chapter kali ini paralel dengan cerita di Chainsaw Man part 1. Cuman ya meski begitu bagaimanapun dinamika toksik antara Denji dan juga Yoru itu emang kesannya agak membuat tidak nyaman. Dan ya kemungkinan besar banyak orang yang makin membenci Yoru mulai dari sini. Oke lah, langsung saja seperti yang sudah kita saksikan, secara garis besar bisa dibilang jika di chapter kali ini Yoru seolah tengah memanipulasi Denji. Dengan memanfaatkan kondisi Denji yang sudah tidak memiliki siapapun, Yoru masuk dan mengisi lubang di hatinya Denji. Seperti sebelumnya, metode yang Yoru gunakan sangat agresif dan benar-benar menunjukkan sisi iblisnya. Yoru bahkan senang ketika melihat Denji terlihat menyedihkan.
Hal ini mengingatkan gua pada momen ketika Yoru mencium Denji waktu di dunia penuaan. Di mana pada saat itu Yoru menyebut Denji itu imut. Padahal waktu itu Denji sendiri lagi ada dalam kondisi yang terpuruk. Dan ya dengan adanya perkataan tadi, hal tersebut kini terdengar lebih masuk akal. Selain itu di momen tadi juga Yoru sekali lagi mencuri hal berharga dari Asa, yaitu pengakuan cintanya kepada Denji. Setelah berbagai hal berharganya direnggut, mulai dari tubuh, harta benda, bahkan sampai kewarasan jiwa, itu semua tak cukup untuk membuat Yoru berhenti mencuri hal yang berharga dari Asa. Nah, hal ini memposisikan Asa dan Denji dalam satu kondisi yang sama. Keduanya sudah tak memiliki apapun dan tengah ada dalam genggaman tangannya Yoru. Kalau kalian bertanya kenapa di momen tadi Asa tidak melakukan perlawanan seperti sebelum-sebelumnya, jawabannya cukup sederhana. Seperti yang telah Yoru katakan, pikiran Asa bakalan rusak jika Yoru membantai para manusia lagi. Dan ya di chapter sebelumnya Yoru baru saja melakukannya. Jadi ya wajar saja kalau tadi Asa tidak melawan seperti biasanya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau cepat atau lambat Asa bakalan kembali mengambil kesadaran dan meninju mukanya Yoru. Lalu kemudian cara Yoru meminta Denji untuk menghadapi Death Devil sekilas itu hampir sama dengan Makima yang meminta Denji untuk mengalahkan Gun Devil. So, apakah ini merupakan pertanda yang sangat buruk? Apakah ujung-ujungnya Denji hanya dimanfaatkan sebagai senjatanya Yoru? Well, meskipun Makima dan Yoru melakukan cara yang enggak jauh beda, namun ada satu perbedaan besar di antara keduanya. Makima sama sekali tidak peduli dengan Denji dan hanya fokus untuk mendapatkan jantungnya Chainsaw Man. Sebaliknya, meskipun Yoru menaruh dendam kesumat pada Chainsaw Man, tapi setelah berhasil mengalahkannya, kini Yoru malah jadi suka sama Denji. Jadi mungkin adanya perbedaan tersebut bakal mempengaruhi skenario ending yang akan kita saksikan nanti. Ya entah kenapa gue sendiri ngeliat Yoru tadi itu malah kayak Power yang lagi acting jadi Makima. Nah tapi terlepas dari itu, jika kita melihat sisi baik dari kejadian tadi, misalnya pas adegan ciuman, di situ kita bisa melihat Denji yang agak kaget ketika Yoru memakai lidahnya. Di mana hal tersebut bisa saja jadi salah satu obat dari rasa traumanya Denji. Mengingat pengalaman ciuman Denji itu kebanyakan berujung buruk. Selain itu, secara tanpa sadar, Yoru mungkin telah membangkitkan monster yang ada di tubuhnya Denji. Kata-katanya di akhir tadi sudah pasti membuat Denji sangat termotivasi. Dan ya kayaknya mulai dari sekarang kita justru harus mengkhawatirkan Death Devil. Karena iblis seperti apapun bakalan ditai-taiin jika Denji sudah memasuki mode serius. Ya tapi untuk sekarang kita belum tahu apa jawabannya Denji. Semisal kalau Denji menyepakati penawaran dari Yoru, yang mana kemungkinan besar jawabannya iya, dikarenakan itu merupakan impian terbesarnya Denji dari dulu. Gua sih hanya berharap Denji lebih bisa mengontrol dirinya sendiri, supaya balance aja gitu, nggak keluar dari jalur seperti yang sudah-sudah. Yaudah mungkin segitu aja pembahasan kita untuk sekarang. Makasih buat kalian semua yang udah nontonin video ini sampai habis. Kalau ada teori menarik, kritik maupun saran, jangan ragu buat drop komen kalian di bawah. Sekian gua Indra dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.